Indonesia. Sebuah negeri yang menjadi tempatku dan lainnya dilahirkan. Negeri yang memiliki berbagai keunikan. Gugusan pulaunya yang indah menjadikan negeriku dijuluki negeri seribu pulau. Suku bangsa yang beragam menjadi keunikan di setiap daerahnya. Gunung-gunung yang menembus cakrawala, tinggi menjulang dan elok dipandang. Samudra luas yang berisi keindahan di bawahnya. Namun, kini negeriku sedang dirundung pilu. Akan banyaknya peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini. Selama waktu belum berhenti, akan kurai apa yang telah lama sirna. Karena apa? Karena kita bangga jadi anak Indonesia. Aku bangga jadi anak Indonesia. Aku bangga jadi anak Indonesia. Aku bangga jadi anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Awalan hayya bina nashkuru ilallah azza wa jalla alladzi qad a'ta'na ni'aman katsiratan wa hidayatan hatta nastati fi hadzal makanil mubarak insyaallah. Sanian sholatan wa salaman ala habibina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad hamalna minaz zulumati ilan nur wa minal jahiliyati ilal islamiyah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga dimanapun para pendengar sekalian berada dapat menyaksikan video ini. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen mata kuliah Pancasila, Bapak Ahmad Muhammad Musta'in Nasoha, yang telah membimbing kami dalam melaksanakan ujian tengah semester mata kuliah Pancasila. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Widya Ismiati, NIM 203111192 dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah kelas 2F. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang cinta tanah air dalam sudut pandang Islam. Dalam Islam, kita dianjurkan untuk mencintai tanah air. Cinta tanah air dapat diwujudkan melalui belajar dengan tekun, menjaga kebersihan lingkungan, menghormati orang tua dan guru, menghargai sesama teman meskipun berbeda keyakinan, belajar agama Islam kepada kiai atau ulama secara mendalam, dan berusaha agar keberadaannya mendatangkan manfaat untuk masyarakat, bangsa, dan juga negara. Sebagaimana yang kita ketahui,
tanah air adalah negeri tempat kelahiran. Ali bin Muhammad bin Ali al-Jurjani mendefinisikannya dengan istilah al-waton al-asli, yaitu tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa tanah air bukan sekedar tempat kelahiran saja, tetapi juga termasuk tempat di mana kita hidup menetap. Dapat dipahami pula bahwa mencintai tanah air berarti mencintai tanah kelahiran dan tempat di mana kita tinggal. Pada dasarnya, setiap manusia itu memiliki kecintaan kepada tanah airnya, sehingga ia merasa nyaman menetap di dalamnya, selalu merindukannya ketika jauh darinya, dan mempertahankannya ketika diserang, dan akan marah ketika tanah airnya dicela. Kesimpulannya adalah bahwa mencintai tanah air bukan hanya karena tabiat, tetapi juga lahir dari bentuk keimanan kita. Karenanya, jika kita mengakui diri sebagai orang yang beriman, maka mencintai Indonesia sebagai tanah air yang jelas-jelas penduduknya mayoritas muslim merupakan keniscayaan. Itulah makna penting pernyataan hubbul waton minal iman. Untuk mempertegas pandangan cinta tanah air dalam Islam, ulama muda asal Lampung Kiai Haji Ahmad Isomuddin mengungkapkan beberapa dalil tentang cinta tanah air dalam perspektif Islam. Salah satunya yaitu cinta tanah air dalam Al-Quran, dan menurut para ahli tafsir, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka." Quran Surat An-Nisa ayat 66. Quran Surat An-Nisa ayat 66. Dalam tafsir Al-Kabir, Al-Imam Fakhr al-Din Ar-Razi menafsirkan ayat di atas. Allah meninggalkan kampung halaman itu setara dengan bunuh diri. Pernyataan Ar-Razi tersebut menjelaskan bahwa meninggalkan tanah air bagi orang-orang yang berakal adalah perkara yang sangat sulit dan berat. Sama sebagaimana sakitnya itu kayak sakitnya bunuh diri. Jadi, cinta tanah air merupakan fitrah yang terhunjam dalam jiwa manusia. Di dalam kitab At-Tahliyah wa At-Tarbiyah wa Tahdhib, Sayyid Muhammad mendefinisikan tanah air al-watan sebagai tanah di mana kita lahir dan tumbuh berkembang di sana, memanfaatkan tumbuhan dan binatang ternaknya, mengecap air dan udaranya, tinggal di atas tanah dan di bawah kolong langitnya, serta menikmati berbagai hasil bumi dan lautnya sepanjang masa. Lalu, kita harus selalu menjaga persatuan, karena itulah kekuatan kita. Mari kita lihat negara-negara Eropa, mereka menyadari betul nilai dari persatuan itu, makanya mereka kemudian membentuk yang namanya Uni Eropa. Sementara kita, bangsa Indonesia, belum menyadari itu sepenuhnya, belum sadar sepenuhnya. Sebab hingga saat ini Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika masih hanya sekedar tulisan di atas kertas buat sebagian orang. Makanya kecintaan kita kepada negeri ini harus menjadi motivasi untuk mempertahankan identitas kebangsaan. Artinya kita mencintai tanah air bukan karena kita menganggapnya sebagai tempat kita lahir dan tempat tinggal saja, tetapi sebagai sarana untuk menjaga identitas kebangsaan sebagai satu kesatuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong kita untuk menghilangkan fanatisme, baik kepada jenis, suku, ataupun warna kulit. Seperti dalam itunya, "Wahai manusia, kalian semua berasal dari Adam, dan Adam berasal dari tanah. Tidak ada keutamaan orang Arab atas orang asing ataupun orang berkulit putih atas orang berkulit hitam kecuali dengan ketakwaan. Jadi orang itu tidaklah berbeda, semuanya sama, yang membedakannya hanyalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala." Nah,
mencintai tanah air itu sebagian dari iman, karena hukum mencintai tanah air itu wajib ya, dan merupakan salah satu kunci kehormatan kita dalam negara kita sendiri. Di dalam hadis sudah dicantumkan dengan dalil yaitu yang memiliki artinya al-waton al-asli, yaitu tempat kelahiran seseorang dari negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Mencintai tanah air adalah suatu hal yang sifatnya alami pada diri manusia. Karena sifatnya yang alamiah melekat pada diri manusia, maka hal tersebut tidak dilarang oleh agama Islam kita jika tidak bertentangan dengan ajaran atau nilai agama Islam. Jadi Islam itu sangat menganjurkan kita untuk mencintai tanah air kita. Tuh. Di dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan, yaitu wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Di negeri ini kaya akan budaya suku dan bahasa. Kita harus bangga dengan tanah kelahiran kita sendiri, biarpun kita sedang berada di negeri orang lain. Memang benar, Indonesia tuh tidak sempurna, tapi Indonesia tuh layak untuk diperjuangkan. Indonesia layak untuk diperjuangkan. Menurut Saleh bin Abu Arad, guru besar pendidikan Islam di ABH, bahwa seluruh warga negara memiliki kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi tanah airnya, yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mendidik segenap warga sedini mungkin untuk cinta tanah air, antara lain dengan merespons segala bentuk kebaikan dengan kebaikan lagi, sebagaimana Al-Quran telah mengajarkannya di dalam Quran Surat Ar-Rahman. Quran Surat Ar-Rahman ayat 60. Seperti ini. Hal jazaa'ul ihsanu illal ihsan. Yang artinya tidak ada balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan pula. Jadi sesuatu yang baik pasti akan mendapatkan hasil yang baik pula. Ketika kita melakukan suatu kebaikan, itu pasti akan berbalik untuk diri kita sendiri. Juga untuk orang lain bisa. Intinya kebaikan akan dibalas dengan kebaikan pula. Yang kedua, membina rasa saling mencintai di antara sesama anak bangsa dimanapun berada, sehingga tercipta suasana kerukunan, persaudaraan yang sinergi dan kompak dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang berbeda. Maksudnya adalah kita tidak membeda-bedakan, kamu orang Batak, kamu orang Sunda, kamu orang Jawa. Tidak seperti itu. Kita satu kesatuan, kita satu kesatuan dalam negara yang sama, yaitu Indonesia. Jadi ketika menghadapi suatu kondisi, kita tidak harus menunggu. Misalnya ada orang, contohnya di pondok pesantren kan, ada orang Jawa sakit, kita tidak harus menunggu orang Jawa biar yang ngurusin orang Jawa ini. Enggak, kita bisa orang Batak, orang Sunda, orang mana bisa. Jadi kita tidak membeda-bedakan, kita sama anak bangsa. Jadi kita harus saling mencintai, karena sesungguhnya di dalam hadis juga ditekankan bahwa tidaklah lengkap iman seseorang hingga dia mencintai dirinya sendiri seperti layaknya saudara lain. Lupa aku.
Yang ketiga, menanamkan kecintaan pada tanah air sedini mungkin. Jadi sejak kecil tanamkanlah rasa nasionalisme. Memperjelas makna cinta tersebut dan menunjukkan jalannya optimal melalui berbagai institusi pendidikan di masyarakat seperti keluarga, sekolah, masjid, tempat kerja, serta melalui berbagai media, baik berupa yang audio pendengaran seperti kita mendengarkan kajian di radio, maupun visual kita bisa melihat kajian-kajian. Sekarang banyak kajian, terutama di YouTube kita bisa akses, IG kita bisa melihat. Yang keempat, setiap anak bangsa bekerja dengan sungguh-sungguh melaksanakan segala tugas dan kewajibannya demi kehidupan yang berguna bagi tanah airnya. Yang kelima, menanamkan kepada anak bangsa untuk menghargai kekayaan bangsa dan apa yang kita miliki itu kita hargai dan juga kita lestarikan sehingga semua warga negara dapat menikmatinya. Maksudnya hingga nanti kita memiliki anak cucu, cicit sekalian, kita beserta keturunan kita dapat menikmati warisan dan budaya kita yang kita miliki. Yang keenam, berkontribusi aktif dan positif terhadap segala sesuatu yang mengabdi dan memuliakan bangsa dalam bidang apapun, baik kontribusi verbal, praktis maupun intelektual. Karena pada dasarnya setiap warga harus berkarya yang berguna bagi dirinya dan tanah air. Yang ketujuh, menangani setiap masalah yang mengarah pada pelanggaran keamanan dan keselamatan tanah air dengan cara yang dibenarkan syariat dan peraturan yang berlaku di suatu negara. Yang kedelapan, membela tanah air dalam situasi bagaimanapun dan mempertahankannya dilakukan baik dengan kata-kata ataupun dengan tindakan. Jadi dalam nasionalisme itu, dalam cinta tanah air kita dapat yang namanya bela negara. Bela negara itu tidak harus dilakukan dengan tindakan seperti perang. Kita tidak harus selalu dengan cara perang, kita bisa melalui dengan kata-kata. Yang dimaksud kata-kata di sini adalah musyawarah ataupun yang lainnya. Jadi tidak selalu yang berhubungan bela negara itu berhubungan dengan perang, itu tidak. Jadi ada yang berhubungan dengan kita dapat melakukannya melalui berbagai hal. Lalu doa cinta tanah air yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 126. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Quran surat Al-Baqarah ayat 126. Sekian dari saya. Apabila terdapat kalimat yang kurang berkenan di hati saudara-saudari sekalian, saya mohon maaf. Cukup sekian pembahasan video saya kali ini. Marilah kita sebelumnya membaca kafaratul majlis sebagai penutup ceramah tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.